Kalau Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, doa itu ada kewajiban zakat. Dia ada. Nah, itu jadi ada bapak yang tidak mau menikahkan anaknya, sedangkan anaknya sudah punya calon yang selevel, bapaknya juga nggak punya. Bagaimana kalau telah putus bahwa ada informasi kuat, valid, ternyata datang cuma bajunya saja, ya kan? Bapaknya Nyi Sarkilah menjadi pejuang bangsa Indonesia karena terpanggil atas resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober, terjadi perang 10 November Surabaya. Itu semua yang perang adalah santri semuanya, ya kan? Ternyata di sini telah mati dia di medan perang. Jadi matinya mati syahidun fid dunya wal akhirah. Woi, nggak usah dimandiin, langsung kuburin, sholatin kuburin, ya kan? Nggak ada proyek mandiin Amil Basri kalau begini. Kalau mandi syahid nggak ada proyek mandiin, nggak ada proyek, nggak ada proyek mandiin. Langsung kubur. Ada pertanyaan, Pak Kiai, itu bapaknya Nyi Sarkilah pas malam-malam ada panggilan resolusi jihad, itu langsung main berangkat aja, padahal dia belum sempat mandi junub maksudnya. Kata bininya, bang mandi dulu, ini panggilan bangsa dan negara. Langsung bayang mueng, ya kan? Mati, ya kan? Mati dia. Pemikirannya begini, junub mengharuskan untuk mandi, ya kan? Mati syahid, syahidun fid dunya wal akhirah. Pikiran tadi bapaknya Sarkilah, lah udahlah ntar mandinya johor aja lah, tanggung sekalian sembayang. Ya kan? Mati dia jam 9 ketembak, nggak keburu mandi, ya kan? Syahid fid dunya wal akhirah karena membela kedaulatan negara Republik Indonesia atas agresi militer Belanda yang kedua yang dibantu oleh Inggris, sehingga Jenderal Malabi itu mati ketembak sama santri yang namanya si Harun. Tembak dia, mati kan? Itu ketembak itu apa namanya Jenderal Malabi. Malabi apa? Malabi ya, Jenderal Malabi. Ini ada dua. Pas mau dikuburin, bininya datang. Pak Amil, itu laki saya suruh mandi dulu. Orang mati sih suruh mandi. Demas syahid. Emang lu kagak ngaji Batul Qorib? Kata dia. Kemarin kan gua bahas itu, bahwa mati syahid mah nggak kudu mandi. Ji bukan begitu Mil, kan dia laki gua. Terus justru itu apa ente? Abis gua perang, gua malam-malam itu gua melakukan hubungan suami istri karena ada panggilan jihad, belum sempat mandi, lalu dia mati. Ini ada dua hal yang bertentangan. Dia punya junub kudu mandi, dia mati syahid nggak boleh mandi. Coba tanya gimana ini diputuskannya Amil Basri. Dulu ini kudu ngaji malam Sabtu ini kan. Ya. Gua pernah ngedenger itu ngaji malam Sabtu. Untungnya gua rajin ngajinya ya. Bahwa ketika bertentangan antara yang mendorong dan yang mencegah, maka dahulukan yang mencegah dibanding yang mendorong. Lu kata siapa itu? Kata Haji Mahruz. Haji Mahruz kata siapa? Kata Imam Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadha'ir. Idza ta'arada al-mani' wal muqtadi quddima al-mani 'ala al-muqtadi. Ketika bertentangan, contradiction, paradoks, ya kan? Bertentangan antara yang mendorong untuk mandi yaitu apa? Junub, dan yang mencegah untuk mandi yaitu mati syahid, maka dahulukan yang mencegah yaitu
syahid dibanding yang mendorong. Ya udahlah, nggak usah dimandiin, udah kejamak semuanya, kuburin, gitu. Maka nggak perlu dimandiin junub. Kenapa? Di dalam kaidah, ya kan? Idza samal halal wal haram, ada bagian kaidah idza taradul mani' wal muqtadi quddimal mani' 'alal muqtadi. Tuh, untung ngaji malam Sabtu. Begitu. Kayak ngerajin ngajinya gitu. Nah, gue mengaji di speaker aja gitu. Ya, kalau ngaji speaker itu fotokopian bedanya. Kalau langsung di sini asli. Kalau yang di speaker fotokopian, tapi sama aja sih, lumayan. Gitu. Ya, maka tadi ternyata bapaknya Nyi Sarkila ini tertawan oleh musuh. Ya kan? Tertawan oleh musuh dan tidak diketahui mati hidupnya tempatnya di mana. Maka pada posisi ini Amil Basri yang harus menikahkan Nyi Sarkila kepada Kang Zaid. Gitu. Jam berapa ini udah? 9:10. Itu. Satu lagi, ya kan? Habis itu mohon tidak ada pertanyaan, saya mau pulang. Begitu. Udah ada rokoknya ini, tenang. Jadi pulang juga aman. Gitu. Ya. Nah, tadi pada posisi walinya tidak jelas keberadaannya, ya. Nah, sekarang walinya nggak mau, embung dia jadi wali. Ada mah ada, tapi kok gak mau. Gua mah kagak sudi gua nikahin lu Sarkila kepada Zaid, nggak mau gua mah. Wih, misalnya gimana kalau begitu, ya kan? Jadi Nyi Sarkila pengen nikah sama Kang Zaid. Kang Zaidnya itu satu level. Namun bapaknya sebagai wali tidak mau atau menolak mengawinkannya. Ya kan? Sedangkan bapaknya nggak punya calon juga. Nggak punya calon yang selevel. Gitu. Maka pada posisi ini kembali lagi ke Amil Basri yang kudu nikahi. Gitu ya. Gitu. Jadi Nyi Sarkila pengen sama Zaid. Zaid itu lumayan lah seimbang sama Nyi Sarkila. Lu bapaknya nolak ngawinin, gak mau, gue masih Zaid. Tapi ditanya, bapak calon bapak mana? Pugu gue tungguin yang kerja gajinya 100 juta di bandara. Mana lockdown jadi 200.000. Ya kan? Aduh, kagak ada ini kan. Gitu. Gimana kalau begitu? Maka penghulu bisa menjadi wali Nyi Sarkila, dikawinkan kepada Kang Zaid. Adulah. Atau walinya ini menolak menikahkan kepada Kang Zaid. Walau mujbiran. Walaupun walinya wali mujbir. Tahu wali mujbir kan kemarin? Wali yang memiliki otoritas penuh kepada anak perawannya. Ya kan? Berarti bapak sama engkongnya, bapak sama kakeknya. Gitu. Nah, surahnya bagaimana? Mana'a mukallafatan ay baligatan aqilatan da'at ila tazwijiha min kuf'in. Yaitu wali menolak mengawinkan Nyi Sarkila, seorang wanita mukallaf. Mukallaf itu wanita yang berakal, sehat juga, dan juga sudah baligh, ya. Yang meminta da'at, yang meminta untuk dinikahkan kepada Kang Zaid, laki-laki yang selevel, laki-laki yang sekufu. Nah, walau biduni mahril mithli min tazwijiha bihi. Walaupun Kang Zaidnya membawakan mas kawin
kurang dari mahar misil keluarganya. Gitu. Karena mahar itu menjadi hak seorang wanita, bukan menjadi hak wali. Jika sarkilahnya ridho dibawain berapa aja, ya kan? Gitu. Sedangkan walinya nolak, maka ini tidak termasuk udur, ya. Gitu ya, tidak termasuk udur. Itu jadi ada bapak yang tidak mau menikahkan anaknya, sedangkan anaknya sudah punya calon yang selevel, bapaknya juga nggak punya calon yang selevel. Maka di sini kalau bapaknya tetap kekeh nggak mau ngawinin anaknya, maka perwalian pindah ke Bapak Amil Basri yang punya SK, gitu. Ya, tapi ini nggak saklek ya, ada kawin lari judulnya, kawin lari. Jadi kawin lari itu pernikahan yang dilakukan tanpa restu wali orang tua, selain pada kasus ini, ya kan? Maka dengan menjadikan wali hakim, walaupun ada hak ijbar, ini tidak serta merta bapaknya ini harus memaksa lu kudu kawin sama si Jahit, nggak bisa begitu. Maka ada perbedaan pendapat di sini, ya kan? Perbedaan pendapatnya ini saya tulis, saya kutip di dalam kitab Mughnil Muhtaj, juz 4, halaman 253, cetakan Darul Kutub Al Ilmiyah, bahwa kawin lari itu hukumnya sah jika pihak gadis telah memiliki pilihan yang ideal, ya kan? Sementara orang tua menjodohkan dengan pria yang tidak satu level. Itu sah. Maka penghulu yang ngawinin. Dia punya laki-laki yang hebat, bapaknya punya laki-laki yang gak satu level. Lalu gak mau lah, saya emang gak mau lah, tetep pengen kawin sama dia tanpa restu. Maka hakim atau penghulu atau amil yang punya SK itu yang mengawinkan. Lalu bagaimana kalau misalnya pihak orang tua memiliki pilihan yang masih satu level, ya kan? Si Neng Sarkila punya Kang Zaid ideal satu level, bapaknya juga punya calon ideal satu level juga. Ini ada dua. Maka dalam status kawin lari kayak begini, ini ada pendapat ulama, ya. Ada dua pendapat ulama. Kaul ashah, ini kaul yang kuat, bahwa pilihan dari orang tua yang harus diprioritaskan. Itu. Tapi kira-kira, waduh, ini bahaya ini. Bisa-bisa dibawa kabur ini kan. Maka ada muqabilul ashah, ya kan? Muqabilul ashah ini dipilih oleh Al-Imam As-Subki, bahwa pilihan gadis, anak gadis yang diprioritaskan. Jadi Amil Basri ini bisa punya dua pendapat di sini. Bisa ikut yang ashah, tapi kalau terjadi kira-kira maslahatnya ini kalau memaksa dan orang tua ini bisa terjadi perzinahan, ya udahlah kawinin aja. Karena masih ada pendapat yang membolehkan. Gitu Bang Basri. Ya, ini ngajinya bab amil sebenarnya. Amil mah kudu ngaji nih. Makanya Amil Seteluk Naga suruh ngaji malam Sabtu. Gitu. Ini harus ada perintah dari RW atau dari Bapak Lurah bahwa Amil harus ngaji fikih munakahat. Itu. Karena memang ini babnya dia. Babnya, karena dia bertanggung jawab semuanya. Gitu. Dia copot lagi. Jadi ada dua pendapat. Saya kira cukup. Ini pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi tidak ada tanya jawab gitu. Ada makan nggak? Ada juga kan? Ya udah pada bubarnya masing-masing lah. Ya kan? Udah pray dulu. Ya kan? Nah, udah saya siapin
saya udah siapin mau bikin saung buat ruang tamu, ya kan? Ruang tamu dan ada kamar mandinya. Jadi si Akel di situ mau diskusi, mau apa, mau sampai malam bebas. Mau nginep di situ pun bebas, ya kan? Bebas, gitu. Ada tamu ini ngabisin kopi doang. Ya, saya mau buat ruang diskusi, ya saya terbuka gitu. Saya mau sebar ilmu saya, biar sodako lah. Sodako duit gede nggak punya, ya udah sodako ilmu aja lah. Karena sodako mah bebas, senyumnya sodako. Kalau zakat mah kudu beras, mah kudu duit, gitu. Kalau sodako mah bebas, mau apapun sodako, ya kan? Kalau zakat mah kudu harta, gitu. Kan kayaknya belum ada kewajiban zakat semua yang di sini kan? Yang jabat kudu punya kebunnya kudu banyak, ya kan? Kudu dagang, dagangnya juga kudu nisab, gitu. Amil Basri, kewajiban zakatnya zakat fitrah doang, iya kan? Apa kewajiban? Nah kalau Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, itu ada kewajiban zakat, dia ada nisabnya. Gitu. Nah terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.